ikut BPJS perusahaan kelas 1. Kalau udah desain pindah kelas bisa. Boleh, nanti bisa mendaftarkan ulang kembali menjadi peserta BPJS Mandiri. Untuk kelasnya boleh pilih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Dari Mbak Julia Mahendra, bayiku sudah 5 bulan belum masuk kakak, apakah bisa dipakai berobat? 5 bulan ya? Kalau boleh tahu Mbak Julia, ini kenapa belum dimasukkan babynya ke kartu keluarga? Kalau sebenarnya bayi baru lahir itu kan dia batasnya 28 hari harus sudah masuk kakak seharusnya. Daftarkan dulu ya ke dalam kartu keluarga ya, supaya bisa langsung didaftarkan, nanti namanya sudah ada, tanggal lahir dan sebagainya. Kalau untuk pemakaian berobat sudah ada JKN-nya dulu baru bisa dijamin. Kalau untuk berobatnya belum ada JKN berarti harus sebagai pasien umum dulu, seperti itu ya. Langsung segera didaftarkan ya kak ya, harusnya bayinya baru lahir langsung didaftarin ini Mbak Julia ya. Kak, anakku masih balita udah dapat BPJS PBI tapi belum bisa screening wajah JKN, itu gimana? Kalau balita status kepesertaannya masih ikut ibunya kan ya. Jadi nanti bisa dari aplikasi Mobile JKN ibunya. Jadi di dalam aplikasi itu ada kartu ibu sama anaknya. Kak, cara ganti nomor telepon yang lama dari Pandawa ya kakak? Loh, Berubah ya? berubah. Teman-teman kalau misalnya ada yang terskip belum dibacakan nanti boleh dicat di bawah lagi ya. Soalnya Banyak chatnya. berubah. Dari mana kita nih? Ini ke bawah atau ke atas yang baru? Ke bawah yang baru. Yang baru. Berarti kita harus ke atas ya. Kak, katanya udah bisa ke kantor BPJS untuk registrasi ulang. Kenapa tanpa harus bayar tunggakan ya kak? Kak, registrasi ulang apa nih kak? Banyak kondisinya. Kalau sebelumnya kakak, Pak Reja. oh ya, kalau sebelumnya Pak Reza terdaftar sebagai tanggungan perusahaan yang sudah resign mau beralih ke Mandiri, tapi sebelumnya tidak punya tunggakan, ya nggak perlu bayar tunggakan. Tapi kok misalnya Pak Reza sebelumnya terdaftar Mandiri menunggak, terus bekerja di perusahaan kemudian sekarang resign dan ingin beralih lagi menjadi peserta Mandiri, maka tunggakan sebelumnya harus dibayar ya kakak. Oke. Mbak atau Mas Q, Kak, cara mengaktifkan BPJS Kesehatan PBPU dan BP pemerintah daerah gimana ya? Cara mengaktifkan BPJS Kesehatan PBPU. PBPU ini PBPU dan BP. Pemerintah daerah. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalau mengaktifkan BPJS-nya apakah sebelumnya sudah nonaktif atau bagaimana? PBPU itu peserta mandiri, pekerja bukan terima upah, itu segmen yang mandiri yang berbayar iuran. Kalau BP pemerintah daerah itu tanggungan pemerintah daerah. Kalau misalnya kakak memang tujuannya mau daftar mandiri, silakan dari Pandawa. Tapi kalau memang tujuannya mau daftar yang tanggungan pemerintah, silakan bisa melapor ke dinas kesehatan setempat ya, atau ke dinas sosial ya. Oke. BPJS pemerintah dinonaktifkan, itu gimana cara aktifkannya? Sama seperti yang tadi ya, sudah dijelaskan ya Mbak Arianti ya. Lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat ya. Atau boleh dulu ke perangkat desa terlebih dahulu untuk meminta persyaratannya ya. Yang tadi sudah juga. Yang tadi sudah. Yang tadi udah ya? Ya, Udah kayak ya, tadi sama ya. Ariati Banyak ya yang sudah. bertanya terkait dengan BPJS pemerintah dinonaktifkan ya. Ariatinya udah, Mbak Dea. Kan Kak, BPJS kisaran gak ikutan jadi penyelenggara magang Magang hub itu apa ya Kak Dea? Oh, untuk magang hub Kemenaker ya maksudnya ya? Untuk saat ini belum ada ya. Biasanya kalau program magang itu pun ada, itu disampaikan melalui website resmi BPJS Kesehatan. Nanti boleh dibuka ya, bpjskesehatan.go.id ya. Dipantau aja, atau message resminya juga boleh dari Instagram. Ada YouTube gitu ya. Di aplikasi ada yang nonaktif, kenapa? Di aplikasi ada yang nonaktif, kepesertaannya kenapa? Oh, mungkin kalau di aplikasi Mobile JKN salah satu anggota keluarga Pak Ade ini ada yang nonaktif gitu ya. Kalau misalnya ada yang nonaktif, boleh dicek aja di aplikasi Mobile JKN. Biasanya itu
ada keterangannya dia nonaktifnya karena apa, apakah karena nonaktif data ganda atau nonaktif akhir bulan atau nonaktifnya bagaimana, atau bisa juga dikonsultasikan ke call center kita di 165 untuk pengecekan lebih lanjut ya kakak. Ini sudah ya. Kak, saya dulu dapat yang PBI, tapi sekarang saya kerja teralihkan BPJS Pegawai. Apakah kalau sudah resign PBI masih bisa aktif? Kalau pesertanya sudah bekerja ya, artinya haknya gugur sebagai penerima bantuan iuran. Nah, setelah dia bekerja, dia akan ditanggung sebagian oleh pemberi kerjanya dan sebagian dari gaji pegawainya. 4% dari perusahaan dan 1% dari pekerjanya. Setelah itu misalnya resign, maka untuk sementara kan kartunya akan nonaktif tuh. Nah, peserta kalau misalnya mau mendaftar kembali ke PBI berarti harus seperti awal pada saat mendaftar PBI mula-mula. Artinya kakak bisa meminta terlebih dahulu persyaratan untuk mendaftar PBI di perangkat desa terdekat atau menghubungi dinas kesehatan, seperti itu ya. Kemudian oke, kalau tadi untuk terkait dengan PBI yang dinonaktifkan dan bagaimana cara mengaktifkannya sudah dijawab ya teman-teman. Kapan ya kak, saya ada tunggakan tembus pemutihan itu mulai kapan? Pemutihan juga kita sudah jawab ya teman-temannya, belum ada informasi terkait dengan pemutihan ya. Jadi tetap harus dipantau ya website resmi kita ya, jangan mendengarkan isu-isu yang belum pasti seperti itu ya. Dari Reni, Kak, untuk mengaktifkan BPJS persyaratannya apa saja ya? Mbak Reni ini kepesertaannya apa ya? Apakah PBPU Mandiri atau mungkin dari PBI, seperti apa? Kalau dia dari PBPU Mandiri misalnya nonaktif karena menunggak, tinggal dibayarkan aja tunggakannya Mbak, nanti kartunya akan aktif, kepesertaannya akan aktif. Kemudian kalau dari PBI misalnya nonaktif, bagaimana cara mengaktifkannya tadi kita sudah bahas ya. Jadi silakan kalau misalnya mau kembali ke PBI, silakan terlebih dahulu mengakses persyaratan apa saja untuk mendaftar PBI di perangkat desa terdekat, kemudian melapor ke dinas kesehatan juga bisa. Seperti itu ya ibu-ibu ya Bu Reni ya. Ini bapak atau ibu ya, Dian ya. Kelas 3 boleh dibuat lahiran Kak. Kepesertaan JKN kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa dipakai untuk lahiran, tapi yang perlu dipastikan ibu-ibu yang lagi hamil ini rutin ya mengakses FKTP untuk melakukan pengecekan gitu dia, supaya nanti untuk proses lahirannya bisa dipantau apakah memang nanti lahirannya bisa secara lahiran secara normal bilang untuk di FKTP, atau mungkin membutuhkan tindakan karena mungkin ada penyulitnya harus operasi seperti itu. Jadi tetap dikontrol ya ibu-ibu ya, artinya selama 9 bulan itu tetap 3 bulan sekali kunjungan ke FKTP ya. Kalau udah. Kalau BPJS pindah ke KIS gratis bisa Kak, bisa ajukan ke dinas sosial terkait, dinas kesehatan di wilayah kalian ya. Atau boleh cari-cari info dulu ke kantor kelurahannya untuk menanyakan persyaratannya apa saja. Kak, kalau bikin BPJS di aplikasi mobil JKN, apakah udah langsung aktif atau ke kantor dulu cara mengaktifkannya? Nah, jadi kalau BPJS kesehatan yang baru didaftarkan, apalagi BPJS yang mandiri, dia harus menunggu masa tenggang 14 hari untuk dibayarkan iurannya ya. Jadi nanti kalau sudah masuk tanggal pembayarannya, silahkan bayar iurannya, maka status kepesertaan akan langsung aktif tanpa harus ke kantor lagi ya kakak. Saya menunggak 8 tahun, sekarang suami terdaftar di BPJS perusahaan, apa harus dibayar tunggakannya ya?
Ya, jadi kalau misalnya kakak mau beralih ke tanggungan suami, boleh dibayarkan tunggakannya ya, dari 8 tahun tunggakan, nanti yang dibayarkan cuma 2 tahun ya kakak. Mau lahiran pakai BPJS, tapi fase ke-1-nya tidak ada layanan persalinan, jadi harus bagaimana? FKTP tidak ada layanan persalinan ya Mbak ya. Biasanya jika FKTP terdaftar itu tidak ada layanan persalinan, maka dari FKTP-nya akan merujuk. Tapi kalau boleh saran, kalau untuk kehamilan itu kan prosesnya panjang ya, ada 9 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya FKTP terdaftar ibu memang ibu tahu tidak memiliki layanan persalinan, mungkin bisa dilakukan perubahan vaskes di FKTP terdekat lainnya yang memiliki layanan persalinan untuk dilakukan bisa untuk persalinan normalnya seperti itu. Kalau memang dari dokternya bilang ini bisa kok persalinan normal gitu, nggak harus ke rumah sakit gitu, silahkan ganti vaskesnya boleh Bu, yang paling dekat ya. Karem pemutihan kapan ya kak? Untuk pemutihan kapan belum ada info lanjutannya ya kak, boleh stay tune aja ke media sosial resmi BPJS Kesehatan ya, bisa di Instagram, bisa di TikTok. Kalau ada info lebih lanjut nanti pasti diinfoin kok.